ngerayap apa kayu juga kena ngerayap lama hujan kan. Juga tak udah rapuh, itu juga bolong di atas. Ya, terima kasih ya, rezeki dari donatur, yang donatur dari sana, semoga panjang umur, Amin. sehat, semoga dapat rezeki yang lain. Amin ya Allah. Sebagaimana mentari hadir untuk menghangatkan bumi, maka rumah adalah tempat di mana cahaya cinta keluarga hadir untuk mengisi ruang di dalam hati. Selain untuk tempat tinggal, rumah juga berfungsi untuk tempat beristirahat, berlindung, dan berkumpul bersama keluarga. Sayangnya, fungsi-fungsi ideal tersebut seringkali tidak berjalan ideal karena faktor kondisi rumah yang sudah tidak layak lagi. Beberapa keluarga di DKI Jakarta terpaksa harus hidup di rumah yang tidak layak huni. Keterbatasan membuat mereka hanya mampu berdoa dan berharap bahwa suatu saat nanti rumah mereka dapat diperbaiki. Dalam rangka membantu Pemprov DKI Jakarta mengentaskan rumah tidak layak huni di DKI Jakarta, Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta hadir dalam program Bedah Rumah. Hari ini kami akan meliput Bapak Iwan, seorang marbot masjid yang mengabdikan dirinya untuk membersihkan rumah Allah, namun terpaksa untuk hidup dalam rumah yang sudah tidak layak. Saya Ridho Dwi Budianto, inilah Tegar, teman garis batas, episode Rumah Baru Berkah Pengabdian di Rumah Allah. Pak Iwan tinggal di sini sudah berapa lama, Pak? Lahir. Dari lahir? Lahir, ya. Wah, kalau berarti usianya Bapak sekarang? 47 47. tahun. Jadi tinggal di sini 47 tahun ya. Kalau menikah sesama Ibu sejak usia berapa tuh? Saya 28. 28. Berarti sekitaran berapa tahun tuh sama Ibu Waimah? 28, 47, 19 ya. Ya. Ibu Waimah tinggal di sini berarti saat ini sama suami, sama anak berapa? Saya dua. 2 orang anak. Usianya? Yang gede 17 tahun, yang kecil baru 12 tahun kemarin Januari. Sekarang udah kelas 5 SD, yang kecil. Kalau yang gede 17 tahun kelas SMS kelas 2. Kelas 2 ya? Ya. Oke. Aktivitas Bu Waimah sehari-hari nyuci gosok? Iya. Oke, dapat upah berapa tuh Bu kalau untuk Sebulan. nyuci gosok ya? Sebulan 12. 1.200.000 ya. Oke, kalau aktivitasnya Pak Iwan? Marbot. Marbot. Marbot di mana tuh Pak? Masjid Bulwaton. Oh, Bulwaton, masjid dekat rumahnya Bapak ya? Oke. Kalau boleh tahu digaji berapa tuh Pak? 300. 300.000. Oke, dengan gaji tadi nih Bu Waimah, Pak Iwan, apakah cukup Bu untuk menghidupi? Cukup nggak cukup, cukupin aja. Cukup nggak cukup deh, cukupin aja ya. Rezekinya kemana? Bisa nggak mana? Tapi selama ini cukup ya Bu? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu tinggal di sini tadi sudah 19 tahun Bu. Suka duka yang Ibu rasakan tinggal selama 19 tahun di rumah ini apa sih Bu? Kalau soal rezeki ya pengen yang bangun. Kalau nggak ada rezeki ya seadanya aja. Kenapa emang Bu pengen dibangun lagi tuh rumah? Ya beragak rapi dikit lah. Gitu. Emang selama ini gimana? Ya masih berantakan. Masih berantakan ya? Ada lagi Bu keluhannya tuh rumahnya kayak gimana? Ya, kadang kalau lagi jemur di atas kan kelihatan dari orang kan katanya nggak enak. Dari masjid gitu. Dari kena teguran. Gitu kan. Ya udahlah, mending apa kadang kan jemur di dalam.
di dalam rumah. Biar jangan kena tegur, gitu aja. Jadi pengen punya tempat jemurin sendiri juga ya Bu. Kalau hujan Bu ada kendala Bu sama Ada rumahnya? sih, kadang bocor. Saya tadain ember, bocor sih nggak jelas banget. Tes kalau tuh bocor kalau hujan gede doang. Kalau bocor, kalau mau hujan gede ya enggak bocor. Menurut Ibu kondisi rumahnya Ibu ini layak atau nggak sih Bu? Ini sih namanya itu ya, penting nggak ngontrak aja gitu aja. Yang penting nggak ngontrak aja udah syukur ya Bu ya. Oke. Memang kendala yang Ibu rasakan selama tinggal di rumah ini apa aja sih Bu? Nah ini apa ya? Ya gitu-gitu aja sih. Kadang kan udah apa namanya, samping kan udah bocor gini-gini gitu, udah pengen sih rapi aja gitu, ada rezeki. Dan selama ini belum ada rezekinya ya Bu ya? Buat makan aja seadanya kadang gitu Pak. Selama ini ada Bu usaha perbaikan apa yang udah dilakukan? Belum pernah sih Pak, Selama 19 tahun itu belum pernah ya? belum pernah dibaikin gitu, belum pernah. Nah, kalau misalnya Bu dapat rezeki nih, tiba-tiba bisa berkesempatan membangun rumahnya jadi lebih bagus. Apa yang Ibu rasakan jika mendapatkan rezeki itu? Senang hati sih Pak. Senang hati ya. Iya, senang hati. Bapaknya? Senang hati. Senang hati juga ya. Saya mewakili kru dari Basnas Gajis ya Bu, ingin menyampaikan sebuah surat Bu. Mungkin ini sebagai jawaban dari doa dan harapan Ibu selama ini. Silakan Bu, Bapak diterima, boleh dibuka. Beda rumah, alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu. Mungkin ini adalah buah dari harapan dan doa Ibu dan pengabdian sebagai marbot di masjid. Ya, gimana Ibu perasaannya setelah mendapatkan bantuan bedah rumah? Senang ya. Bayangannya udah terasa nih tinggal di rumah baru. Iya sih, kayak yang lain. Iya. Kayak yang lain itu. Siap. Insya Allah nanti rumahnya akan seperti tetangga-tetangga sebelahnya Ibu. Boleh mungkin ini kan titipan Ibu dari para donatur Muzaki dan Mustasodik dan Munfik ya dari Basnas Gajis. Ada mungkin yang disampaikan, silakan. Terima kasih kepada donatur dan yang membantu rumah kami lebih bagus dari yang lainnya, dan juga semuanya terima kasih. Alhamdulillah rumah kami bisa dibedah, dan terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih ya, rezeki dari donatur, yang donatur dari sana semoga panjang umur, Amin. sehat, semoga dapat rezeki yang lain. Amin ya Allah. Dan selama puluhan tahun belum pernah diperbaiki ya Bu? Belum pernah. Diperbaiki. Adapun kekurangannya hanya diterima. Iya, seadanya sih kalau makan. Ya kadang kayu juga kena ngerayap, kena hujan kan. Itu kita udah rapuh, itu juga bolong di atas. Masih bolong ya Bu ya? Pernah nggak sih Bu takut jatuh gitu lagi di atas gitu? Ya, kadang pelan-pelan aja sih Pak kalau naik ke atas gitu. Mungkin dari Bapak atau Ibu pesan untuk saudara-saudara kita yang masih tinggal di rumah yang belum layak mungkin apa Bu kira-kira supaya mereka kuat juga sama kuatnya seperti Ibu? Apa namanya? Kalau dari saya sih biar ada tempat tinggal, semoga dapat rezeki yang halal. Itu aja sih Pak. Oke. Berarti disyukuri karena sudah punya tempat tinggal dan tiap berusaha dengan mencari rezeki yang halal ya Bu ya? Iya. Oke, siap.
Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Hifzi selaku PIC Program Bedah Rumah Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Mas Hifzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Ridho. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Hifzi, mungkin untuk Sobat Tegar yang belum tahu tentang program bedah rumah ini apa, bisa nggak dijelaskan? Sedikit penjelasan ya terkait program bedah rumah. Jadi di mana Basnas Bazis DKI Jakarta ini menjadikan program bedah rumah ini program reguler. Jadi pelaksanaannya adalah kita membenahi rumah-rumah tidak layak huni khususnya di ibu kota Jakarta ini, karena memang terutama ketimpangan sosial ya Bang ya, itu masih banyak di masyarakat kita. Ada pembangunan mungkin kalau kita tahu Jakarta ini pembangunannya sudah begitu pesat, tapi ada juga masyarakatnya yang tinggal di kondisi rumah tidak layak huni. Jadi Basnas Bazis DKI hadir untuk membenahi masalah ini. Oh gitu ya. Nah untuk masyarakat DKI nih yang rumahnya merasa mungkin kurang layak atau tidak layak huni, itu mekanisme supaya bisa mendapatkan bantuan itu seperti apa sih? Terkhusus program bedah rumah kita memang berkolaborasi dengan pihak kelurahan, di mana rekomendasi untuk mendapatkan program bedah rumah ini itu dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi mungkin untuk masyarakat DKI mungkin boleh untuk coba mengajukan ke kelurahan masing-masing gitu Bang Ri. Oke. Nah bentuk bantuannya apa nih Mas Hifzi? Bentuk bantuannya pekerjaan bedah rumahnya. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhan si rumah ini. Nanti kita bangun sampai selesai. Sampai selesai ya? Betul. Boleh nggak sih di-spill besaran pagu anggarannya berapa? Besaran pagu anggarannya itu di maksimal 55 juta Bang. Per rumah? Per rumah. 55 juta per rumah? Betul. Nah, selama proses pengerjaan rumah tadi, selama dibedah, itu bagaimana tuh nasib si mustahiknya tuh? Jadi kalau di kita memang ada prosedur yaitu subsidi untuk kontrakannya Bang. Jadi selama tinggal tentu kita juga memikirkan nih si penghuni ini untuk cari tempat sementara selama masa pembangunan kita. Karena kurang lebih kita ada masa pembangunan itu kurang lebih 3 mingguan lah Bang. Gitu. Jadi selama kita pembangunan kita ada subsidi untuk dia tinggal di kontrakan dekat rumahnya gitu Bang. Berarti benar-benar dipikirkan ya? Betul Bang. Segala halnya. Betul. Mas Hifzi, boleh nggak sih dikasih tahu kepada Sobat Tegar di sini, bedah rumah ini sudah berjalan berapa tahun dan total penerima manfaat ini sampai berapa sekarang? Kita terhitung masif nih Bang, itu dimulai dari tahun 2019. Dari 2019 sampai tahun ini itu kurang lebih ada sekitar per tahunnya itu kurang lebih ada 500 rumah Bang. Jadi mungkin total kalau dari 2019 itu ada sekitar 3.000-an rumah sih Bang. 3.000 rumah? Ya sudah kita bedah. Betul. Kalau Mas Hifzi sendiri sudah berapa lama Mas di program bedah rumah ini? Terhitung 2 tahun Bang. 2 tahun ya? Kita udah terjun di program bedah rumah ini. Selama 2 tahun itu rumah paling parah yang pernah Mas Hifzi datang itu yang kayak gimana sih modelnya? Wah banyak sih Bang. Kalau kita ngomong di lapangan nih Bang ya, terkadang memang ada yang toilet dengan tempat tidur itu benar-benar samping-sampingan. Jadi kepalanya nih benar-benar di samping klosetnya. Terus ada juga yang memang di rumah itu nggak ada pembuangan untuk MCK-nya gitu kan. Terus ada juga yang tidurnya ganti-gantian dengan keluarganya. Memang hal-hal seperti ini kan terkadang kurang mendapat perhatian juga ya Bang ya. Dan makanya kita hadir di sini nih untuk sedikit membantu lah untuk penyelesaian permasalahan ini gitu Bang. Permasalahan si mustahik ini kenapa tidak merenov tuh paling besar permasalahan apa sih Mas? Ekonomi sih Bang. Paling banyak memang ya keterbatasan biaya sih, karena mereka kan juga prioritas hidup mereka kan pasti makan Bang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Makanya terkadang di tempat tinggal ini mereka ya udah gitu, yang penting mereka bisa tidur di situ. Kalau misalnya untuk pembangunan rumah di DKI Jakarta ini
tantangan yang paling menarik tuh seperti apa sih dalam proses pembangunannya? Tantangannya pasti birokrasi di lapangannya sih Bang. Birokrasi. Okay. Dan bahkan kecemburuan itu ada juga. Misalnya dalam satu lingkungan ada beberapa rumah yang tidak layak huni. Tapi kan pada saat itu kelurahan merekomendasikan kita salah satu rumahnya saja. Mungkin bergantian ya nanti ya? Betul, mungkin di tahun kedepannya atau beberapa tahun lagi itu akan dapat bantuan juga. Tapi kan pada saat itu akhirnya ya timbul lah perselisihan yang sebelumnya nggak ada nih Bang sebenarnya. Tapi setelah yang satu kita bangun, terus yang samping ada nuntut ini, nuntut itu. Akhirnya ya mau nggak mau kita pun juga harus menyelesaikan masalah itu. Kalau mengenai akses distribusi barang-barangnya tuh? Itu yang menantang sebenarnya. Itu menantang juga karena ya? memang geografis rumah-rumah yang kita bedah ini tuh adanya di gang-gang kecil. Gang-gang yang dimana itu cuman bisa masuk satu orang gitu. Bahkan gerobak pun yang biasa kita pakai untuk material itu hanya bisa berhenti di depan gangnya biasanya. Nanti ke depannya ya kita langsir pakai orang-orang yang pekerja kita gitu Bang. Mas Hifzi, ini kan kita berbicara tentang bedah rumah, tentu kita nggak asal-asalan ya bedah rumahnya. Yap, betul. Spek seperti apa sih standar dari Basnas itu? Standar kita sebenarnya kita mengacu ke Renstra-nya Provinsi DKI Jakarta Bang. Di situ ada terkait isu kesehatan dan keselamatan. Nah di kita itu kita pecah lagi Bang. Di kesehatan ini kita ada penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi. Kemudian di keselamatan ini kita bagi-bagi lagi, itu ada struktur bangunan, itu juga ada spesifikasi standar materialnya, dan juga pemberian masing-masing. Jadi kita berikan dinding sendiri Bang, tidak menumpang pada dinding tetangga gitu sih Bang. Mengenai tadi tuh pencahayaan, penghawaan, sama sanitasi itu seperti apa tuh maksudnya? Kalau di pencahayaan penghawaan kita wajibkan dalam pembangunan bedah rumah kita ini minimal itu ada 2 jendela, terus kemudian ada 1 pintu. Itu kita biasa tempatkan di bagian depan. Terus kemudian untuk terkhusus pencahayaan kita buat semacam skylight gitu Bang. Jadi di bagian dapur atau di bagian ruang tengah biasanya ada pencahayaan yang masuk ke ruangan itu sih. Kita untuk sanitasi kita wajibkan, udah di 2 tahun yang lalu sebenarnya juga kita wajibkan, itu harus kita buatkan septic tank Bang. Septic tank. Jadi septic tank ini nggak boleh, untuk limbah yang kotoran ini kita nggak boleh langsung buang ke selokan. Jadi kita harus buatkan septic tank, itu wajib sih Bang. Nah Mas Hifzi, kita pengen tahu tentang respon mustahik atau masyarakat yang ada di DKI terkait program ini Mas. Siap. Kalau dari mustahik Bang, pasti sih mereka yang sudah saya temuin ya. Terkadang kalau kita sedang monitoring pekerjaan tuh mereka berterima kasih banget sama Basnas DKI Jakarta, khususnya dengan adanya program bedah rumah ini. Mereka tidak perlu memikirkan dari mana nih mereka untuk membenarkan rumah-rumah yang udah rusak gitu kan. Terus mereka bisa hidup layak, memulai hidup layak lagi lah, karena kan tempat tinggal yang sebelumnya tidak layak ini sudah kita benahi gitu kan. Dan memang dari kelurahan pun mereka berterima kasih gitu, tanpa mereka membuat program sendiri, kita sudah menyodorkan nih program bedah rumah, jadi bisa berdampak juga ke masyarakatnya sih Bang. Dan nggak luput sih semuanya dari para muzaki-muzaki kita Bang, terutama karena memang program ini berjalan, terus senangnya mustahik, terus berterima kasihnya kelurahan itu kan tentu dari donasi-donasi para muzaki ini Bang. Itu sih. Baik, Mas Hifzi, harapan Mas Hifzi untuk program bedah rumah ini pengen menciptakan iklim seperti apa sih di DKI Jakarta? Untuk program bedah rumah ya Bang ya, untuk kedepannya harapannya pasti setelah kita bedah, mustahik-mustahik yang sudah mendapat bantuan nih bisa melanjutkan hidupnya atau memulai hidupnya lagi untuk yang lebih baik. Terus kemudian untuk dampak masyarakat sekitarnya, pastikan dari kita mewajibkan sanitasi itu punya masing-masing, kan pasti dari unsur kesehatan pun bakal berpengaruh Bang ke depannya. Mungkin timbullah akhirnya masyarakat yang sehat ya kan. Dan mungkin ada masih banyak rumah-rumah yang kita bedah. Semoga ke depannya kita bisa lebih meningkatkan
kuotanya per tahunnya mungkin bisa di 700, dan target di tahun 2025 ini kita memiliki kuota 623 rumah Bang yang tersebar di DKI Jakarta ini, gitu sih Bang. Nah, untuk si penerima manfaatnya Mas, apakah ada biaya-biaya tambahan di luar itu? Kita sama sekali nggak ada Bang, jadi murni benar-benar gratis. Pagu anggaran yang kita turunin itu sesuai dengan biaya pembangunan untuk rumah penerima manfaat ini, gitu kan. Bahkan kita subsidi kontrakan juga Bang selama masa pembangunan. Keluarga yang rumahnya sedang dibangun ini kita bisa untuk tinggal di tempat yang lainnya dulu, gitu kan. Jadi murni tidak ada biaya tambahan sama sekali di lapangan. Sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Cukuplah Allah berkata jadilah, maka jadilah ia. Seperti Bapak Iwan yang memilih hidup untuk sederhana dengan mengabdikan dirinya di rumah Allah. Namun asbab berkah dari pengabdian di rumah Allah itulah yang pada akhirnya berbuah rumah baru baginya. Teruslah berusaha, berdoa, dan berprasangka baik kepada Allah. Tidak peduli kesulitan, hambatan, dan tantangan apa yang ada di depan kita, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan menghadirkan ridhonya.